Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala salin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kita bisa memulai kembali kajian kita ya, terhadap kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Saat ini kita telah sampai pada hadis yang ke-9 atau 10 ya. Masih dalam pembahasan tentang hadis-hadis yang berbicara tentang cara bersuci ya. Jenis-jenis najis ya, bentuk-bentuk najis lain sebagainya. Baik, akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu an qala jaa a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjidi fazajaru panahahum an-nabiyyu sallallahu alaihi amma qada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimma alaihi muttafaqun alaihi. Hadis kita hari ini ya diriwayatkan dari sahabat Anas ibnu Malik. Sebagaimana kita ketahui, beliau ini adalah sahabat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sering disebut sebagai khadimun Nabi, yaitu pelayan Nabi. Karena sejak kecil beliau dititipkan oleh ibundanya ya kepada Rasulullah agar membantu segala keperluan beliau dan diajari agama tentunya. Akhirnya beliau menjadi orang yang paling banyak ya di antara beberapa orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Umurnya panjang sampai 90. Pernah didoakan oleh Rasulullah ya. Semoga dipanjangkan umurnya ya, kemudian dibanyakin ya anaknya dan diberkahi hartanya. Ini adalah sahabat Anas bin Malik. Beliau mengatakan jaa a'rabiyyun, bahwa ada A'rabi ini adalah penduduk pedalaman ya, penduduk pedalaman. Baik orang Arab atau non-Arab ya, kalau dia dari pedalaman, jauh dari kota ya, maka al-A'rab ya, al-A'rab. Fabala fi ta'ifatil masjidi. Fabala, lelaki dari pedalaman ini lalu pipis ya, lalu buang air. Fi ta'ifatil masjid, satu pojok masjid ya. Masjid di sini maksudnya adalah Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah ya. Ini ada orang dari pedalaman datang ke kota Madinah, lalu sembarangan pipis ya, sembarangan buang air
ternyata yang dijadikan tempat buang air si orang pedalaman ini adalah masjid. Fazajarahu annas. Lalu orang-orang di sini artinya adalah para sahabat, ya. Para sahabat ini melarangnya, ainahahu, atau dalam riwayat yang lain fatana wala, mereka memegangi si A'rabi ini, ya. Mereka memeganginya agar nggak pipis, agar menyudahi pipisnya. Fanahahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah melarang para sahabat, ya, mengganggu si A'rabi ini pipis. Biarkan, artinya biarkan dia menuntaskan dulu buang airnya. Falamma qadha baulahu amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidzanubin min ma'in. Ketika telah selesai, ya, si lelaki dari pedalaman tadi menuntaskan buang hajatnya, Nabi, ya, memerintahkan agar dibawakan seember air. Fa uhriqa alaihi, lalu dituangkan, ya, disiramkan ke tempat A'rabi itu pipis. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Bulughul Maram ini disebutkan muttafaqun alaihi, artinya, ya, sebagaimana dijelaskan di bagian muqaddimah tersebut ada di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Terkait dengan hadis ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil, ya, faedah. Yang pertama, di dalam hadis ini, ya, yang bercerita adalah sahabat Anas bin Malik, ya, sahabat Anas bin Malik. Dan kalau kita perhatikan di dalam redaksi hadis ini itu hampir tidak ada kata-kata nabinya. Semua adalah kata-kata sahabat Anas bin Malik, yaitu akan kejadian, ya, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, begitu, ya. Apa peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah. Nah, ini hampir tidak disebutkan, ya. Setelah Rasulullah-nya itu tidak disebutkan secara jelas. Hanya dikatakan amaro an-nabiyyu bidzanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Jadi hanya dihikayahkan saja, ya, dihikayahkan saja. Tidak ada redaksi langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam hadis ini dikatakan A'rabi. Kalau di dalam kita kembali kepada ilmu mustalahul hadis, ya, di sini ada sosok yang tidak disebut namanya, hanya disebut sifatnya saja. Ja'a. Nah, di dalam ilmu mustalahul hadis, ya, ini disebut sebagai mubham, ya. Disebut sebagai hadis mubham. Kenapa? Karena ada sosok yang tidak disebutkan namanya siapa. Hanya disebutkan sifatnya. Ja'a a'rabiyun. Datang seorang dari pedalaman, tapi namanya tidak disebut. Nah, ini disebut sebagai hadis mubham, ya, yang disamarkan. Kalau kita ingat, ya, dalam pelajaran dasar dalam mu'an'anun ka'an sa'idin an karom wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam.
Wa mubhamun fihi rawin lam yusam. Yang namanya mubham itu ada sosok ya yang tidak disebutkan namanya, lam yusamma, tidak disebut namanya. Di dalam kajian ada dua macam hadis mubham, yaitu hadis mubham yang sosok yang tidak disebut itu ada di dalam sanad hadis. Itu yang pertama. Jadi dalam sanad hadis kalau ada perawi yang tidak disebutkan namanya, misalnya hanya disebutkan an rajulin. Nah, ini namanya mubham di dalam sanad, ya, mubham di dalam sanad. Ada juga mubham di dalam matan hadis. Nah, contohnya adalah hadis ini. Ja'a a'rabiyun fabala fi ta'ifatil masjidi. Ya. Kalau di dalam sanad terkadang ini akan bermasalah, ya. Akan menyebabkan hadis menjadi dhaif, terkadang juga tidak. Tetapi kalau di dalam matan teks hadisnya, maka mubham ini tidak menjadi masalah, tidak berpengaruh kepada kesahihan hadis. Nah, bagaimana cara mengetahui siapa sosok di balik sifat yang disebut di dalam sanad atau matan suatu hadis? Ya, kita harus melakukan takhrij, ya, harus muqaranatur riwayah, perbandingan riwayat. Biasanya hasil, ya, biasanya berhasil, biasanya juga enggak. Kadang berhasil, kadang juga enggak. Kalau di dalam kajian yang sudah dilakukan oleh para ulama, ya, misalnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, ada dua pendapat, ya, tentang siapa sosok A'rabi di dalam hadis ini. Wakila ada yang mengatakan namanya adalah Dzulkhuwaisirah, ya, Dzulkhuwaisirah. Ini orang yang digambarkan sebagai bebal, ya, orang Badui, orang pedalaman yang bahkan Rasulullah itu pernah diprotes, ya, pernah diprotes. Dia merasa tidak mendapatkan bagian yang adil, lalu menuntut Rasulullah, ya, agar diberi bagian yang adil, yang pas menurut dia. Nah, ini Dzulkhuwaisirah. Tetapi ada juga pendapat lain yang mengatakan namanya adalah Aqra bin Habis At-Tamimi. Ya. Ini hasil penelusuran yang ternyata ada dua keterangan siapa A'rabi itu. Tetapi di sini tidak memang seperti disebutkan tadi, ibham kalau di dalam sanad, kalau di dalam matan ini tidak akan berpengaruh, ya, terhadap kesahihan sebuah riwayat. Seperti dijelaskan tadi bahwa laki-laki ini, ya, A'rabi ini, dia buang air di bagian tertentu, masjid yang dihormati, ya, dipipisi oleh seorang Arab Badui. Ya, tentu saja orang-orang yang ada di situ, ya, saat itu sebenarnya marah, ya, marah dan ingin memukulinya, ingin mencegahnya, ingin melarangnya. Tetapi ternyata Rasulullah, ya, itu ternyata saat itu juga sedang di situ juga, melihat sahabatnya itu pengen marah, ya, pengen melarang apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ternyata beliau malah melarang sahabat-sahabatnya. Ini sikap teladan dari Rasulullah, ya, yang luar biasa, tidak gampang
melihat simbol syiar Islam, ya, yaitu Masjid Nabawi ini dikencingi oleh seorang dari Badui, tidak langsung marah dan mengambil tindakan. Bahkan dengan sabar beliau menunggu, ya, memerintahkan para sahabatnya agar menahan diri, biarkan orang tersebut menyelesaikan buang hajatnya. Setelah itu baru, ya, beliau memerintahkan amaro an-nabiyyu bidzanubin min ma'in fa uriqa alaihi. Rasulullah menyuruh dibawakan kemudian disiramkan ke tempat buang air si Arab Badui tadi. Muttafaqun alaihi. Hadis ini, ya, menjadi dalil. Ada beberapa hal yang bisa diambil fikihnya, hukum fikihnya dari hadis ini. Yang pertama, ya, adalah pensyariatan mensucikan badan dan tempat sholat kita dari najis, ya. Kenapa? Karena Rasulullah di sini mengatakan amaro an-nabiyyu. Nabi dikatakan memerintahkan, sekalipun tidak ada fiil amarnya, ya, tidak ada fiil amarnya, hanya dikisahkan Nabi memerintahkan, ya. Nah, ini sama, ya, dengan kata sama dengan Rasulullah itu menggunakan kata perintah secara langsung, tidak ada bedanya. Amaro dengan misalnya Aktini, ya, bidzanubin mima'in misalnya. Sama saja, ya, sama saja. Nah, ini kata amaro di dalam hadis ini menunjukkan bahwa mensucikan najis itu adalah yang syariatkan di dalam Islam. Nah, ini kalau kita mencoba memahami hadis ini, sebagaimana kita pelajari dalam metode-metode pemahaman hadis, ini harus dibandingkan, ya, dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis yang lain. Nah, setelah dibandingkan, apakah ada yang sama atau bertentangan, begitu, ya, yang nanti akan ketahuan setelah kita melakukan perbandingan. Nah, kalau kita mengikuti, ya, penjelasan para ulama, hadis ini senada, ya, dengan salah satu ayat, ya, dalam surat Al-Muddatsir ayat 4, di mana Allah Subhanahu wa taala baka fatahhir, dan pada pakaianmu sucikanlah, dan sucikanlah pakaianmu. Dalam ayat ini dikatakan atau diperintahkan, ya, agar kita mensucikan apa yang kita kenakan, ya, mensucikan apa yang kita kenakan. Nah, disamakan dengan apa yang kita kenakan adalah apa yang kita tadi itu tempat sholat kita, ya, ini harus disucikan. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Nah, seperti dijelaskan di dalam hadis ini, ya, kalau itu adalah air kencing misalnya, ya, disiram pakai air. Caranya adalah disiram pakai air. Tapi keselarasan, ya, antara hadis ini di dalam Al-Quran. Berdasarkan ayat ini dan juga hadis dari riwayat Anas bin Malik ini sama-sama menegaskan, ya, tentang masyru'iyah atau pensyariatan toharoh, penyucian, ya, najis, ya, penyucian najis. Nah, kalau kita
coba lihat di dalam sejarah, ternyata sekalipun ya para ulama sepakat bahwa najis itu disucikan atau mensucikan najis itu merupakan syariat Islam. Tetapi ternyata mensucikan najis ini hukumnya berbeda, ya berbeda-beda di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, mensucikan najis itu hukumnya wajib. Nah, salah satu yang berpendapat demikian adalah Imamuna Asy-Syafi'i. Tapi ada juga yang mengatakan tidak sampai wajib, hanya sebatas sunnah atau mandub. Nah, ini pendapat yang lain gitu ya. Nah, di dalam mazhab Syafi'i hukum thaharatun adalah wajib. Nah, karena itu tidak heran kalau misalnya di dalam kitab Fathul Mu'in latuh bin najasah ini hukumnya haram ya, melumuri diri dengan najis secara sengaja tanpa ada hajat, ya itu tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan. Nah, mencucikan diri dari najis ya seperti tadi digambarkan bahwa hukumnya adalah wajib dalam mazhab Syafi'i. Apa dasarnya? Nalarnya bagaimana? Nalarnya ternyata ya ada di dua dalil tadi ya. Yang pertama adalah dalam surat Al-Muddatsir ayat 4 tadi, wathiyabaka fatahhir. Di sana ada kalimat perintah ya, fi'il amr fatahhir. Wathiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaian. Nah, kalau kita kembali kepada kaidah usul fikih ya, kaidah yang terkait dengan amr ya, atau perintah, di sana dikatakan ya mutlaqul amri yadullu alal wujub. Kalau ada perintah dan di sana tidak ada indikasi-indikasi yang menganulir dari pengertian tekstualnya, ya maka artinya adalah wajib. Artinya apa? Toharatu thiyab anin najasah itu adalah wajib. Nah, ini dikuatkan dengan hadis ini ya, di mana Rasulullah dikatakan amaro an-nabiyyu bidzanubin min ma'in fa ubriqa alaihi, bahwa Rasulullah memerintahkan ya. Nah, perintah sama seperti kata perintah tadi itu, kata amar tadi, kalimat amar tadi, sekalipun di sini hanya digunakan yubidzanubin min ma'in, di sini secara zahir maka dia artinya adalah wajib ya, adalah wajib. Itu faedah yang pertama, yaitu tentang disyariatkannya ya mensucikan diri atau tempat sholat dari najis. Ya, ini satu yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang kedua adalah status kenajisan air seni ya, air seni, di mana di sini dikatakan amaro an-nabiyyu bidzanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Jadi Nabi menyuruh menumpahkan ya, menyiram tempat pipis itu dengan menggunakan air seember ya. Sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi untuk dibasuh ya, dicuci, berarti dia kotor ya, berarti dia kotor. Nah, dalam bahasa syara ya, dalam bahasa agama, yang kotor itu ya disebut sebagai najis. Ya, secara teknis ya, najis itu biasa diartikan ya kullu mustaqdharin syar'an yamna sihhatas shalah. Yaitu setiap benda
yang dinilai kotor oleh syarak, ya, oleh Al-Qur'an ataupun hadis, ya, yang dapat mencegah. Nah, pipis itu seperti itu, ya. Pipis itu dia adalah perkara yang dinilai kotor oleh syarak. Nah, bisa dilihat di dalam hadis ini, ya, di mana Rasulullah itu menyuruh, ya, untuk membersihkan dengan air. Diperintahkan oleh Rasulullah untuk dibersihkan dengan air, ya, berarti kullu mustakdzirin syar'an yamna sihhatas shalah, yang juga menghalangi keabsahan sholat, ya, bisa menghalangi keabsahan sholat. Nah, apa ininya, dalilnya gitu ya, yang menunjukkan bahwasanya itu menghalangi keabsahan sholat. Jadi, ada hadis lain, ya, yang mengatakan begini, innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin, ahaduhuma fakana la yastangzihu minal bauli. Jadi ceritanya suatu ketika Rasulullah itu jalan-jalan, ya, ada yang mengatakan sampai di kampung Bani Najjar, ya, di dekat Madinah. Lalu ada di sana ketemu dua makam. Lalu Rasulullah mengatakan kedua kuburan ini, ya, pemilik kuburan ini, orang yang dikubur di dua pemakaman ini, itu sedang disiksa, yu'adzaban. Bukan karena sesuatu yang besar, tetapi salah satunya adalah la yastangzihu minal bauli. Salah satunya disiksa karena dia tidak menjaga diri, ya, dari pipisnya, tidak menjaga diri dari pipisnya. Jadi ketika dia tidak menjaga diri dari pipisnya, kemudian dibawa sholat, ya, nah maka sholatnya itu, ya, dianggap tidak sah karena membawa najis. Nah itu salah satu, ya, yang menunjukkan hal itu tadi tentang kenajisan air kencing, ya, air kencing. Nah kalau kita kembali ke, jadi tadi di awal saya menjelaskan bahwa bersuci dari najis itu hukumnya wajib. Nah, wajib kalau di dalam ilmu fikih, ya, adalah ma yutsabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, yaitu sesuatu yang suatu amalan, perbuatan, pahala. Kalau ditinggalkan maka dia akan mendapatkan hukuman, ya. Nah, lalu hukumannya apa? Nah, ini kalau tadi dikatakan bersuci itu wajib, kalau tidak dilakukan, ya, berarti kan berdosa, berarti kan ada hukumannya. Nah, hadis tentang disiksanya salah satu penghuni kubur, ya, alam kubur, itu tadi dikatakan, ya, innahuma la yu'adzabani. Maka amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal bauli. Nah, ternyata ada siksa kuburnya, ya. Kalau orang itu tidak melakukan pembersihan diri, ya. Pembersihan diri dari, terutama tadi dari pipis, begitu, ya. Sehingga menyebabkan sholatnya tidak sah. Nah, ini pendapat dalam mazhab Syafi'i, ya, itu didukung, ya, oleh dalil-dalil, ya, terutama dalam hal ini adalah al-athar, hadis-hadis, ya.
Itu adalah hadis kita yang pertama. Hadis kita yang berikutnya adalah wa ani bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani wa damani fa ammal maitatani fal jaradu wal hutu wa ammat damani fatihalu wal kabidu akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah bersabda, uhillat lana maitatani wa damani. Dihalalkan bagi kami dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Adapun dua jenis bangkai yang dihalalkan bagi kita adalah bangkai belalang dan bangkai ikan, gitu ya, al-haud. Sedangkan dua jenis darah yang dihalalkan bagi umat Islam adalah at-tihal wal gajah, jantung dan limpa, gitu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Nah, di dalam hadis ini ya itu sisi kedhaifannya, artinya hadisnya dhaif. Nah, ini unik teman-teman, bahwa ternyata ada hadis dhaif yang dijadikan dalil. Bagaimana bisa? Bagaimana penjelasannya? Apakah maksud dhaif di sini? Lalu bagaimana bisa dia dijadikan hujjah atau dalil? Padahal kalau hadis itu disebut dhaif, ya, berarti dia kan kategorinya adalah hadis yang mardud, yang tertolak. Lalu bagaimana dia bisa dijadikan hujjah, dalil di dalam masalah hukum agama, gitu ya? Bahkan ini terkait dengan halal dan haram. Kalau dalam kaidah dasar, ya, dalilnya, sebuah dalil itu idealnya ya harus sahih, harus tergolong kategori makbul, ya, riwayat yang diterima. Ya, riwayat yang diterima ini ada dua, ada yang sahih, ada juga yang hasan. Nah, di dalam hadis ini, hadis tentang dihalalkan dua jenis bangkai, fihi dha'fun, itu ada kedhaifannya. Nah, bagaimana mungkin dia bisa dijadikan dalil kalau dia dhaif? Ya. Oke, kita akan coba uraikan, ya. Jadi kitab yang kita kaji ini adalah min adillatil ahkam, dalil hukum. Jadi kalau ini dalil hukum terutama terkait dengan halal haram, ya idealnya kan dalilnya itu makbul, tergolong riwayat yang bisa diterima. Nah, seperti apa jadinya? Nah, kalau kita lihat, ya, penjelasan para ulama, sebab kedhaifan hadis ini adalah karena di dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Ya, menurut Imam Ahmad, ya, beliau termasuk ahli rijalul hadis. Ya. Hadithuhu mungkar. Hadisnya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam itu adalah mungkar. Kembali kepada ilmu mustalahul hadis, ya, wal mungkarul fardu bihi rawin goda ta'diluhu layah milut tafarruda. Mungkar ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi, ya, yang dhaif, yang dia tidak boleh meriwayatkan hadisnya sendiri. Ya.
Nah, dalam kajian mustalahul hadis sebenarnya ada penjelasan yang berbeda-beda ya tentang apa itu mungkar. Tapi salah satunya adalah seperti itu. Jadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Nah, perawi ini dia tidak pantas meriwayatkan secara tafarrud, secara sendiri. Tidak ada jalur lain yang menguatkannya begitu ya. Nah, sayangnya hadis kita ini yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar diriwayatkan dari seorang perawi bernama, di mana hanya ada ya jalur ini saja untuk hadis ini gitu ya. Jadi kesimpulannya hadis ini dhaif karena ada perawi bernama Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Tetapi ada keterangan yang unik ya, bahwa kalau hadis ini marfu, artinya yang mengatakan di sana adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hadisnya dhaif. Tetapi ada riwayat keterangan ya bahwa kalau kata-katanya, teks hadisnya itu hanya sampai kepada sahabat Ibnu Umar, artinya hadisnya adalah hadis mauquf ya, maka dia sahih. Nah, kalau dimarfukan kepada Rasulullah ini dhaif. Tetapi dalam riwayat yang lain ada riwayat yang sahih, tetapi mauquf, hanya sampai kepada sahabat Ibnu Umar ya, sahabat Ibnu Umar. Nah, jadi ada versi lain gitu ya. Kalau hadisnya marfu seperti dalam Musnad Ahmad dan Sunan Ibnu Majah, hadisnya dhaif. Tetapi kalau dalam versi lain, kata-kata ukhilat lana maitatani wa damani ini adalah ucapan sahabat, bukan ucapan Rasulullah. Ya, ucapan sahabat, bukan ucapan Rasulullah. Nah, riwayat yang menyebutkan bahwasanya kata-kata ini adalah kata-kata sahabat itu adalah sahih. Nah, ketika tidak ada riwayat marfu yang sahih, tetapi ada riwayat mauquf yang sahih. Nah, kita lihat ternyata ya redaksi yang digunakan itu cenderung menunjukkan ada sumbernya dari Rasulullah, yaitu uhillat lana maitatani wa damani. Ada sahabat ya yang mengatakan dihalalkan bagi kami dua jenis bangkai dan dua jenis darah, dihalalkan. Kalau ditanya siapa yang menghalalkan, kalau yang bicara sahabat kemungkinan besar ya yang menghalalkan, yang menghukumi halal adalah gurunya sahabat, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ada satu kaidah ya, hadis mauquf fi hukmil marfu, yaitu hadis mauquf tapi substansinya itu adalah marfu. Nah, artinya apa? Sampai di sini sebenarnya hadis ini adalah sahih ya, adalah sahih secara substansinya. Sahih secara substansinya, sekalipun secara sanadnya itu ada perawi yang bernama Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Nah, dari sini dalam kajian hadis itu dikenal istilah dhaiful isnad sahihul matni ya. Dhaiful isnad sahihul matni. Hadis yang sanadnya dhaif tapi nah ini yang cukup saya kira cukup rumit ya kalau kita belum memiliki cukup di dalam mustalahul hadis. Nah, itulah ya jawaban bagaimana mungkin hadis dhaif ya bisa dijadikan hujjah di dalam masalah halal dan haram.
oh ternyata maksudnya dhaif di sini adalah dhaiful isnad, dhaif secara sanadnya, tetapi secara matannya, secara substansinya ya dia adalah sahih. Dalam teks hadis ini dikatakan uhillat lana maitatani wa damani. Apa yang bisa diistifadah, diambil dari hadis ini? Jadi ada dua, di sini dikatakan ada dua jenis bangkai yang dihalalkan dan ada dua jenis darah yang diharamkan. Seperti hadis-hadis sebelumnya ya, ketika memahami sebuah hadis kita jam'ur jam'ul adlah, yaitu mengumpulkan riwayat-riwayat yang senada dan riwayat-riwayat mungkin jika ada melalui proses takhrij. Kemudian jam'ul adillah, mengumpulkan dalil-dalil yang senada ya, yang selaras ataupun yang berpotensi bertentangan. Nah, kalau kita masuk ke dalam jam'ul adillah, mengumpulkan dalil-dalil, yang pertama kita rujuk adalah Al-Qur'an. Jadi kita bandingkan ayat ini, hadis ini dengan ayat Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Maidah ayat ke-3 kalau tidak salah dikatakan hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir. Bahwa diharamkan bagi kalian bangkai dan darah. Ya, diharamkan bagi kalian bangkai dan darah. Bangkai di sini ya disebut al-maitah. Apapun ya, tidak dijelaskan, tidak dirinci bangkai apa saja yang diharamkan di sini. Nah, ini artinya apa? Bersifat am ya. Al-maitah di sini bersifat umum, mencakup berbagai macam jenis bangkai, baik hewan darat maupun hewan laut gitu ya. Wadam, kemudian darah juga bentuknya mutlak ya, bentuknya am, ya general, bisa mencakup berbagai macam jenis darah. Nah, kalau kita bandingkan dengan hadis ini, kita secara tekstual akan menemukan kontradiksinya, di mana di dalam ayat ya di sana dikatakan hurrimat, diharamkan. Jadi semua darah, semua jenis bangkai itu haram. Ya. Tetapi dalam hadis ini dikatakan ada dua jenis bangkai yang halal. Nah, bertentangan nggak kira-kira? Saya kira secara tekstual, kalau kita pahami masing-masing secara tekstual akan saling ya bertentangan. Nah, ini yang disebut sebagai ikhtilaful hadis ya. Nanti dalam kajian pemahaman hadis ada disebut mukhtaliful hadis, ilmu mukhtaliful hadis. Nah, dalam konteks ini terjadi ikhtilaf antara hadis riwayat Ibnu Umar ini dengan ayat surat Al-Maidah ayat 3 ya. Nah, di dalam ta'arud, di dalam ikhtilaful hadis itu ada metode-metode untuk menyelesaikannya ya. Salah satunya adalah pendekatan kebahasaan ya, pendekatan kebahasaan. Kalau di dalam ayat dikatakan al-maitah ya, tidak dijelaskan apa saja, artinya dia bersifat umum sekali. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan ada dua yang tidak diharamkan atau dihalalkan ya. Nah, ini sangat spesifik, karakternya sangat spesifik. Nah, berarti kalau di dalam bahasa Arab yang spesifik semacam ini disebut sebagai khos ya, disebut sebagai khos. Nah, yang ayat tadi itu al-maitah waddam, hurimat alaikumul maitah waddam ya, di sana bersifat am. Nah, ketika terjadi ta'arud, pertentangan, kontradiksi antara dalil yang am ya dengan dalil yang khos, ya maka didahulukan yang khos ya. Nah, dalam hadis ini, kalau di dalam ayat tadi ditegaskan hukum asal
bangkai dan darah adalah haram kecuali. Nah, ini termasuk yang dikecualikan ya. Ada hukum khususnya. Kecuali dua jenis bangkai ini dan dua jenis darah ini. Fa'amal maitatani fal jaradu wal hautu. Dua jenis bangkai yang adalah bangkai belalang wal haut dan ikan ya, ikan. Kemudian dua jenis darah yang dihalalkan adalah jantung dan limpa. Jantung dan limpa. Ini adalah perkara yang halal ya yang disebut sebagai maitah ya biasanya kalau di dalam kajian hukum Islam ya adalah hewan yang secara syar'i tidak memenuhi syarat-syarat ya rukun-rukun penyembelihan secara syar'i. Ya misalnya ikan itu diracun ya dia mati gitu ya. Nah itu sebenarnya maitah ya. Karena tidak melalui sembelihan yang sesuai syarat. Nah, tetapi ikan ini ya termasuk hewan atau bangkai kalau dia mati tanpa disembelih secara syar'i, termasuk yang dikecualikan itu tadi. Ini berlaku ya di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, ya bahwasanya ya bangkai belalang dan bangkai ikan ini hukumnya halal gitu ya. Jadi kalau kita makan lele misalnya ya nggak perlu disembelih secara syar'i ya, dipotong hulkum dan wadajennya ya, dipotong jalan makanan dan jalan udara, kemudian dua urat lehernya. Nah, tidak perlu seperti itu. Dipukul kepalanya jebret begitu mati digoreng halal ya, tidak perlu repot-repot disembelih secara syar'i. Baik, itu mungkin dua hadis yang kita kaji di malam hari ini. Silakan sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Tat, yang hadis pertama itu yang tentang baul a'robi. Ya. Mananya nih dari segi nahu sih Tat. Nah itu kalau uhriko itu asal katanya apa ya Tat? Kok ada panjang dirinya itu ya? Ahroko yuhriko atau apa Tat ya? Ya. Kalau yang dalam asal usul katanya itu adalah aroko yuriku irokotan. Aroko yuriku irokotan. Jadi dia termasuk ajwa ya, termasuk bina ajwa. Aroko yuriku irokotan. Artinya mengalirkan. Tetapi di dalam sebagian bahasa ya, sebagian dialek suku Arab itu ada yang ditambahkan hak ya menjadi fa'uhri. Kalau kita baca di dalam kitab Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i yang ditambahkan dengan huruf hak semacam itu saya kira cukup banyak ya, cukup banyak kita temukan. Ini mungkin kalau ya sesuai kaidah sorofnya lebih banyak tidak umum gitu ya, tidak umum. Kalau yang kiasi yang sesuai kaidah ilmu sorofnya adalah yang tidak pakai hak gitu ya. Nah yang uhriko misalnya itu adalah simai. Simai artinya ya seperti itulah orang Arab saat itu melafalkannya begitu. Jadi aroko yuriku irokotan. Seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz. Kalau nanya lagi Dad, ini kan
apa mukhtaliful hadis itu kan yang kayak tadi disebutkan Det ya. Jadi hadisnya bilang ada dua bangkai yang halal. Sedangkan kalau ayat Al-Qur'annya kan umum ya, hurrimat alaikumul maitah. Itu ngambilnya yang khususnya ya, berarti ngambil yang hadisnya ya. Itu kalau secara singkat, kalau orang yang nggak ngaji itu kayak seakan-akan hadis mengalahkan Quran, ya. Seakan-akan kalau kita ketemu dengan orang yang istilahnya belum ngaji sebelumnya, biasanya dia begitu, biasanya nyerangnya kok hadis mengalahkan Quran. Sama kayak ya. iya sama yang ini, sama kalau di Quran itu kan kalau yang masalah kalau binatang yang dipotong tanpa menyebut nama Allah itu kan kalau di Quran kan wala ta'kulu malam yudhkarismullah, jangan memakan apa yang tidak menyebut nama Allah. Tapi kan kalau secara fikih kan Imam Syafi'i menghalalkan asal jangan menyembelih atas nama apa berhala. Itu hal-hal yang seperti itu banyak tadi ya. Artinya yang sekilas seperti bertentangan antara Quran dan hadis atau dengan kajian fikihnya, gitu Tad. Ya, terima kasih. Ya betul. Jadi memang ikhtilaful hadis atau istilah lainnya adalah mukhtaliful hadis. Ini merupakan cukup awal muncul ya. Yang merintis terutama salah satunya adalah Imam Asy-Syafi'i, meninggal 204 Hijriah. Beliau punya kitab namanya Ikhtilaful Hadis ya, Ikhtilaful Hadis. Lalu ada Imam Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari. Beliau punya kitab Takwil Mukhtalifil Hadis. Kalau tidak salah beliau meninggal 224 Hijriah ya. Ya, usianya hampir sama dengan Imam Asy-Syafi'i. Mungkin beda 10 atau 20 tahun gitu ya. Sezaman lah ya. Dan begitu pula ya, imam-imam setelahnya di sana ada Imam At-Tahawi ya dengan Syarah Mushkilul Athar. Kemudian ada Imam Ibnu Fawrah ya dengan Mushkilul Atharnya dan atau Al-Mutasyabih ya. Dan seterusnya. Dan sejatinya ilmu fikih yang kemudian kita tahu ada madhab yang cukup banyak dan yang populer yang bertahan hingga hari ini ada 4 ya. Semuanya berangkat dari problem ikhtilaf ya. Problem ikhtilaf, terutama ikhtilaful adillah ya, ikhtilaful hadis, perbedaan dalam memilih dalil, memahami dalil, dan mentarjih satu dalil di atas dalil yang lain. Nah, jadi ilmu fikih itu ya mungkin bisa dikatakan 60-70% itu adalah persoalan khilafiyah. Berarti itu menunjukkan persentase yang cukup tinggi gitu ya, cukup besar gitu. Di mana kalau kita bayangkan mereka ikhtilaf berarti kan ada dalil yang memang berbeda. Ya, yang dipahami berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Ya memang kalau tidak pernah mempelajari khazanah ilmu fikih lalu langsung masuk kepada Al-Qur'an atau masuk kepada hadis, ya akan kaget kok ini kok bertentangan begitu. Padahal hal-hal yang kita anggap bertentangan hari ini 1400 tahun yang lalu itu sudah gitu. Hari ini ya kita lebih banyak berterima kasih
kepada para imam-imam tersebut, ya, imam-imam pendahulu kita yang sudah mengkajinya, sudah merumuskan teorinya terkait dengan hukum-hukum ini. Misalnya ya, kalau terkait dengan hukum-hukum fikih ya pasti kalau kita belajar dalam fikih muqarrar, kita akan menemukan hal itu sebagai hal yang sangat-sangat lumrah gitu ya. Tidak perlu hari ini itu yang berpikir begini, fikih itu relatif, mintanya yang pasti-pasti saja, yaitu Al-Quran dan hadis. Padahal seperti kita tahu, ini sikap yang tidak menyelesaikan masalah juga. Karena kalau dikejar, bakalan ada ikhtilaf lagi juga. Ingin menghindari ikhtilaf, tapi terjatuh dalam ikhtilaf yang tadi itu, ayo kita kembali yang kepada yang pasti-pasti saja, yaitu Al-Quran, yaitu hadisnya Rasulullah. Ini justru memunculkan, ya seringkali memunculkan madhab yang baru. Artinya apa? Memunculkan ikhtilaf yang baru yang justru yang tidak keluar dari apa yang disepakati oleh para ulama terdahulu. Nah ini karena itu sebenarnya cara untuk meminimalisir ya ikhtilaf di masyarakat ya sudah mengikuti yang sudah ada aja, pilih salah satunya ya. Kalau ada beberapa pendapat dan kita bertoleransi, bertasamuh dengan sesama muslim yang punya pilihan berbeda. Nah, ini itu akan yang akan tidak menambah jumlah ikhtilaf lagi kalau pengen memang tidak ingin berikhtilaf begitu ya. Nah, tetapi bagi para pelajar ya di tingkat dasar ya memang harus belajar satu persatu dulu. Misalnya ya pelajari mazhab Syafi'i sampai tuntas lah ya. Sehingga tidak bingung nanti. Tidak bingung. Sehingga itu yang diyakini, yang dimatapi, kemudian yang diamalkan sehingga ketika kita beramal itu didasarkan oleh rasa yang yakin, yang mantap bahwasanya apa yang kita lakukan itu sudah benar sesuai syarak. Nah, bagi yang nanti levelnya lebih tinggi lagi belajarnya ya, setelah belajar fikih madhab, belajar Sulam Taufik, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, ya, Al-Mahalli, kemudian belajar fikih muqarrar ya, ada Bidayatul Mujtahid karya Imam Ibn Rushd, ada Mizanul Kubro karya Asy'arani, dan lain sebagainya ya. Nah, itu akan menambah wawasan kita. Nah, ketika kita mengkaji hadis semacam ini ya, memahami hadis seperti sudah saya singgung di pertemuan-pertemuan sebelumnya atau di kelas metode pemahaman hadis ya, ketika kita bicara tentang hadis-hadis ahkam, hadis-hadis hukum, idealnya kita merujuk kepada ahli hukum. Pendapat ahli hukum tentang suatu hadis itu apa saja, gitu ya. Kalau kita sedang mengkaji hadis yang berkaitan dengan akidah, maka idealnya kita merujuk kepada mempertimbangkan pendapat-pendapat para ahli dalam bidang akidah. Kita tidak kehabisan ya, untuk referensi-referensi semacam itu. Nah, dalam kajian ilmiah kita diperkenalkan misalnya soal literatur review ya. Jadi sebelum kita melakukan kajian itu kita harus tahu dulu nih para sarjana terdahulu yang sudah mengkaji pendapatnya seperti apa ya. Kenapa? Ya biar kita nggak mengkaji sesuatu yang sudah dikaji. Itu namanya tahsilul hasil, muter-muter saja. Nah, yang kedua ya kita akan mendapatkan hal baru kalau kita tahu ya pendapat-pendapat sebelum kita. Nah, ini akan memperkuat posisi keilmiahan sebuah kajian. Dan itu salah satu caranya adalah ketika kita mengkaji hadis tentang hukum, maka kita merujuk kepada persoalan pendapat para ahli hukum. Itu soal
apakah cukup banyak gitu ya problem ikhtilaful hadis ya. Ya sebenarnya dari awal sampai hadis yang ke 10, 11, 12 ini ya hampir semuanya itu adalah mengalami ikhtilaf ya, mengalami ikhtilaf. Jadi 10 hadis ya 10 macam ikhtilaf. Setidaknya seperti itu. Yang kedua tadi apa, Mas Husain? Tadi udah sih, Tat. Udah terjawab sih, Oke, Tat. baik. Sudah direspon ya. Oke, baik. Iya. Ada lagi atau sudah cukup? Kalau bisa satu lagi, Tat, kalau masih cukup, Tat. Oke, silakan satu lagi. Tadi gimana, Tat, ya? Cara menilai hadis itu doiful isnad tapi sohihul matan, Tat. Tadi caranya gimana, Tat, ya? Cara menilainya. Oke, baik. Ada statement, ada kaidah atau kesimpulan yang modelnya itu begini. Ada hadis yang sahihul dhaiful isnad, sahihul matni. Sanadnya dhaif karena memang ada perawi yang dhaif, harus dihukumi dhaif ya. Harus dihukumi dhaif. Tetapi secara matan, secara teksnya itu sahih. Benar gitu ya. Bisa dan kita ya bisa menerima kandungan teks sebuah hadis. Apa yang menjadi patokannya? Ya tentu saja adalah tingkat keselarasannya dengan dalil-dalil yang lain. Nah, kalau di dalam usul fikih ya kita diperkenalkan setidaknya 12 macam dalil. Ada yang muttafaq alaiha, ada yang mukhtalaf fiha. Oke. Menilai sahih tidaknya kita pakai yang muttafaq alaiha dulu. Ada 4 ya, al muttafaq alaiha, dalil-dalil syara ya yang disepakati oleh mayoritas umat Islam. Ada 4, yaitu Al-Qur'an, hadis ya, kemudian qiyas dan ijma. Nah, ketika suatu hadis selaras ya dengan ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian selaras dengan hadis sahih yang lainnya, yang makbul yang lainnya, selain yang sedang kita kaji. Kemudian selaras pula dengan keselarasan ini menunjukkan bahwasanya kandungan suatu hadis ya itu benar, bisa diterima, sahih ya. Nah, hadis-hadis tadi itu seperti itu ya. Seperti itu. Ada contoh yang ini, kalau ini masih ada sanadnya ya Mas. Yang hadis yang Ibnu, ada hadis yang tidak ada sanadnya, dicari belum ketemu ya. Akhirnya dihukumi dhaif. Tetapi sebagian ulama menilai maknanya hadis hubbul watan minal iman. Ini mungkin sering dengar hubbul watan minal iman. Imam As-Sakhawi ya, Al-Hafidz As-Sakhawi, beliau adalah murid Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang kita kaji pada malam hari ini, mencatat di dalam kitabnya Al-Maqasidul Hasanah fil Ahadits Al-Mushtahirah fil Al-Sinah, hadis-hadis yang masyhur abad 8 atau 9 Hijriah ya, Imam As-Sakhawi ini. Nah, ketika beliau memasukkan hadis ini dalam salah satu catatannya, haditsul hubbil watan minal iman. Ya. Kalau tidak salah ingat redaksinya lam akif alaihi aslan. Saya belum menemukan asalnya, belum menemukan dalam kitab-kitab hadis yang muktabaroh. Kira-kira gitu. Artinya sejauh pencarian Imam As-Sakhawi itu nggak ada gitu loh. Sejauh takhrij yang dilakukan oleh Imam As-Sakhawi. Wa maknahu sahihun. Nah ini potongan keduanya ini yang kemudian
bikin heboh ya. Wa maknahu shahihun, maknanya sahih. Dalam kitab hadis dhaif, bahkan palsu, maudhu. Nah, sebagaimana Imam As-Saghani ya di dalam kitab hadis-hadis maudhu'nya, beliau mengatakan ini maudhu, hadisnya maudhu, nggak ada hadis yang bunyinya hubbul watan minal iman. Sebagian ulama minal iman ini adalah hadis yang maudhu. Murid Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak, hanya mengatakan ya la aslalahu atau lam akif alaihi aslam, tidak ada atau belum ditemukan sumbernya. Wa maknahu sahih, tapi maknanya sahih. Tidak dijelaskan mengapa disebut maknanya sahih. Berarti kalau maknanya sahih berarti kan bisa diterima kandungannya. Nah, ternyata ya para ulama setelahnya ya itu juga berbeda pendapat tentang apa makna dari kandungan substansi hadis hubbul watan minal iman ini sahih. Tetapi ada yang mengatakan begini. Imam As-Sakhawi itu ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu punya kitab namanya Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Imam hadis tentang Rasulullah pernah melakukan safar ya, lalu kembali ke kota Madinah. Ketika beliau melihat tembok kota Madinah ya, beliau mempercepat kendaraannya. Di akhir hadis katakan min hubbiha, karena Rasulullah sangat mencintai kota Madinah, ya, sangat mencintai kota Madinah. Imam Ibnu Hajar mengatakan begini di dalam syarahnya, Aukamakol ya, saya agak sedikit lupa. Fihi dilalatun ala masyru'iyati hubbil waton wal hanin ilaihi. Dalam hadis ini ada dalil ya tentang disyariatkannya mencintai tanah air, tempat tinggal ilaihi, dan merindukannya. Ini artinya apa? Hubbul waton itu syariat ya. Itu adalah syariat, mencintai tempat kita tinggal itu adalah syariat Islam. Nah, inilah yang saya kira ya menjadi dasar alasan sumber gitu ya. Imam As-Sakhawi menilai bahwa hadis hubbul waton minal iman ini selaras ya dengan syariat. Kenapa? Karena ada hadis lain yang substansinya seperti itu gitu. Nah, ini unik sekali. Jadi dibandingkan, jadi nanti kalau kita belajar takhrij hadis ya, di sana ada kritik yang disebut sebagai kritik sanad, ada yang disebut sebagai kritik matan. Nah, kritik matan ini dilakukan dengan cara membandingkan matan-matan hadis dengan satu Al-Qur'an, kemudian dua hadis-hadis sahih, yang ketiga adalah ijma dan kemudian qiyas gitu ya. Nah, itu standarnya untuk menilai sahih tidaknya sebuah matan. Cukup ya, Mas? Ya, terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Cukup. Mengikuti kajian pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ya bermanfaat bagi kehidupan kita, menambah wawasan kita, khususnya ya dalil-dalil dari ajaran-ajaran yang kita terima dari guru-guru kita, terutama ya fikih mazhab Syafi'i. Semoga ini semakin menambah wawasan dan ilmu kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.